Gereja kita adalah gereja kota lintas generasi. Gereja yang ada di kota dan bekerja untuk setiap generasi. Jadi kami Pastep dan bapak-bapak yang di sini yang punya anak yang usianya udah masuk remaja, itu adalah orang yang pertama berdiri. Kami berjalan yang paling depan. Maaf, anak-anak yang remaja, kami tidak sempurna. Orang tua kita tidak sempurna. Orang tua banyak kelemahan, cerewet, ngatur, didik, marahin. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan hati, supaya hati kita bisa tunduk, punya hati yang kerendahan hati. Tapi percayalah, kalau kita mendidik dia dengan jalan-jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ada amin. Jadi karena gereja kota lintas generasi, berarti kami harus mempersiapkan generasi yang berikutnya. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari kami. Kami yang berjalan, kami harus bisa mendidik keluarga kami, anak-anak kami di dalam jalan-jalannya. Ada amin. Kalau kami nggak bisa mendidik anak-anak kami, gimana kami bisa mengajarkan kepada orang lain? Bagaimana kami bisa jadi teladan? Kalau anakku berantakan, aku bilang, you harus hidup takut akan Tuhan. Dia bilang, Om, anak Om gimana? Halo, anak Om kemarin baru mabuk, bareng sama saya. Om tegur saya. Bisa nggak kira-kira saya tegur orang? Bisa. Emang siapa yang mau dengar? Kenapa? Karena nggak ada teladannya. Halo. Bisa-bisa saya ngomong orang ngomong doang. Jadi kami mempersiapkan diri kami. Setiap keluarga yang mempersiapkan dengan baik, anak-anak kita tidak akan mempermalukan kita. Ada amin. Dan saya bersyukur kami berdiri di sini, Bapak Ibu semua, kita semua berdiri di sini. Kita punya anak dan kita semua bisa melihat anak kita. Saudara bisa melihat anak saya bisa melihat anak saudara, saya bisa melihat anaknya Pastep. Kita semuanya transparan kelihatan. Apakah kita benar-benar mendidik anak kita dengan baik apa enggak? Apakah kita mengerti mendidik anak kita? Orang yang mau diajar adalah ketika dia dikasih tahu dan dia melakukannya. Itu adalah orang yang mau diajar. Kalau orang yang tidak mau diajar, itu kamu ngomong sama dia, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Habis pulang, bodoh amat. Emang siapa lu? Tapi walaupun dia nggak ngomong bodoh amat, tapi dia tetap, ya emang gua pikirin. Emang aku keluargaku ya begini dari sononya. Kalau kita hidup seperti itu, kita merusak generasi penerus kita. Karena kita tidak mendidik dia. Kita sendiri nggak mau dididik. Memang pada dasarnya kita semua ini pemberontak. Hari ini saya berbicara tentang keluarga, rumah. Di dalam rumah ada orang tua, ada anak. Dan kemarin kami merayakan Natal Leaders. Ada yang berdiri seusia saya, ada anak-anak, ada dewasa. Di manakah terdapat anak yang tidak pernah ditegur? Teguran membersihkan lubuk hati. Orang yang gak bisa ditegur, hatinya gak akan bersih. Jadi saya ngomong begini, saya mau kasih saudara lihat bahwa apa yang kita lakukan itu benar, sesuai dengan firman Tuhan, dan ada buah-buahnya. Ada amin. Amin.
Saya bisa minta tolong Vera. Jadi saya mau biar Vera berdiri sebagai anak. Jadi ini sampel, contoh, ya kan? Saudara kan lihat, ini anak ini pernah diajar nggak sih sama orang tuanya? Ya. Jadi kita mau tahu anaknya ini pernah diajar sama orang tuanya, jangan tanya orang tuanya. Dia bilang, aku selalu ngajarin dia, aku selalu ngajarin dia. Terus kalau dia jelek, itu tetangganya yang pengaruhi. Bukan aku ngajarnya bener, tapi itu salah, tetangganya itu. Sering dengar gitu? Maka kita jangan tanya orang tuanya, tanya anaknya. Betul nggak? Nah, hari ini kita akan tanya bagaimana Vera sebagai anak, didikan orang tuanya seperti apa. Jadi mungkin saya mewakili generasi kedua ya Om ya, generasi kedua di gereja ini, di NLAK. Dari saya SD, saya udah di sini sampai saat ini sudah sebesar ini. Jadi kalau bicara tentang home tuh, kemarin saya udah bilang di Christmas juga, kalau saya adalah hasil dari home talk alone itu gitu. Saya adalah bukti kalau rumah itu ada di sekitar kita, cuma kitanya aja yang mau atau enggak nih sadar. Ada loh orang-orang yang peduli sama kita, ada orang-orang yang berdiri buat kita, ada orang-orang yang mengasihi kita. Jadi kalau kita tuh di sini itu pasti karena ada orang-orang yang sayang sama kita gitu. Dan itu juga kita rasain di NLAK ini, kita rasain di gereja kita, di sel kita. Mungkin kita ngerasa kayak, enggak kok di rumah saya mau orangnya dingin, nggak saling nanyain kabar atau nggak peduli gitu kan. Tapi kita nggak usah lihat yang kayak gitu. Justru Tuhan kasih kita di suatu rumah yang mungkin menurut kita kok kayak gini, kok nggak sempurna, kok nggak bagus menurut pandangan kita. Tapi Tuhan tahu kita dipakai Tuhan untuk menjadikan rumah yang seperti apa di situ. Tuhan mau kita membawa dampak apa di rumah itu, di keluarga itu gitu. Sehingga dari rumah yang mungkin tadinya dingin jadi rumah yang hangat, yang mungkin orang tua kita nggak pernah ngajarin kita untuk meluk, tapi kita yang meluk duluan gitu kan. Jadi kita membawa pengaruh yang baik untuk orang-orang sekitar kita gitu kan. Karena home itu emang esensinya Tuhan gitu loh. Tuhan datang ke dunia pun dia butuh orang-orang sekitarnya. Dia butuh Maria, dia butuh Yusuf, dia juga ada murid-murid di sekitarnya. Dia nggak pernah jalan sendirian. Tuhan kita bukan Tuhan yang individualis gitu kan, apalagi kita nggak bisa hidup sendiri. Dan di home itu benar-benar kayak gimana ya, kita ditegur. Kalau mungkin saudara-saudara mau nanya kayak, Vera mah kayaknya nggak pernah dimarahin gitu kan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Iya, kalau orang-orang sekitar saya mungkin nggak berani marahin saya. Oh iya. Wah. Ini yang saya suka ini. Teman-teman saya ya di pertemanan saya dibilang tuh kayak Cinderella ya. Justru kan harus sampai rumah, kalau enggak dimarahin. Jadi kayak misalnya saya pun sampai sebesar ini masih punya aturan, masih punya orang tua yang mendidik saya, ngajarin saya. Sampai sebesar ini masih kayak Om Ken bilang pakai baju aja diatur, sama saya juga masih diatur mama saya pakai baju kayak gini, bersikap tuh kayak gini, kalau di rumah orang tuh kayak gini. Dari kecil itu dibawa, maksudnya dari kecil kita diajarin sampai sekarang ya ini hasilnya gitu. Jadi nggak mungkin ada anak yang besar itu sendirian, pasti ada orang tua. Dan di dalam mungkin di keluarga rohani ini ya leader kita, sel kita itu adalah rumah kita. Leader kita bentuk kita, mungkin kita ditegur, mungkin kita dinasehatin, kamu tuh jangan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu untuk membentuk kita seperti apa yang pasti Tuhan kasih hikmat ke leader kita. Bagaimana cara dia menegur, mungkin caranya salah, mungkin menurut kita, nggak sopan banget sih, saya kan lebih tua dari leader saya. Maksudnya misalnya ada yang leadernya lebih muda ya, anak selnya lebih tua, tapi dia merasa, wah nggak ngomongin banget nih, negurnya kayak gitu. Tuhan pasti kasih hikmat ke leader kita. Ketidaksempurnaan itu akan Tuhan tutupin kalau kita melihatnya secara benar. Amin. Jadi kayak kita jangan menuntut Tuhan, aku nggak mau jadi anak yang sempurna kalau rumahku nggak sempurna. Jangan, justru kita yang tahu nih, kita tahu kasihnya Tuhan, kita tahu kebenaran itu, kita jadiin dulu. Kalau kita mau jadi seperti apa, anak yang seperti apa, membawa dampak yang seperti apa, pasti orang-orang sekitar kita melihat kita kayak gitu. Jadi di Natal kali ini tuh benar-benar membuktikan bahwa NLAK tuh gak ada satu jemaatnya yang alone.
Ada yang belum di sini? Kebetulan gak ada yang berani angkat tangan. Berarti semuanya nggak low kan? Jadi kayak benar-benar kita adalah hasil dari Home Not Alone itu. Kita sama-sama Jenela ini berdiri sama-sama jadi satu keluarga yang saling melengkapi, yang tidak sempurna tapi Tuhan yang sempurnakan. Amin. Pesan buat mama apa? Aku suka banget yang punya orang tua yang seperti Ibu dan Mas Steven. Itu adalah gift terbaik dari Tuhan untuk aku bisa lahir di keluarga ini, bisa dibesarkan dari kecil udah kenal Tuhan, dari kecil punya papa dan mama yang takut akan Tuhan, menghasilkan juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Pasti kita masih banyak kekurangannya, masih ada salahnya, masih bertumbuh juga, tapi kita sama-sama mau belajar lebih lagi untuk terus cari Tuhan, sehingga saat aku besar sekarang aku bisa memutuskan untuk aku tetap ikut Tuhan. Amin. Amin. Belum. Bapaknya belum mau. Jangan kabur. Terima kasih waktunya Pak Eng. Ya. Ya, kami bukan contoh suatu keluarga yang sempurna. Ya. Kami mau belajar untuk Tuhan selalu berbicara di dalam kehidupan kami. Amin. Kita bisa banyak melihat kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Apa yang kita mau ambil dari kejadian itu? Atau hal-hal yang positif atau yang negatif yang kita mau ambil? Yang membuat hidup kita tumbuh, sukacita, gembira, kita jadi positive thinking. Firman Tuhan itu banyak mengajarkan kita untuk hal-hal yang baik. Kita bisa memilih cara mendidik kita, cara kita berhubungan dengan orang sekitar kita, tetangga kita, atau teman-teman kita. Itu yang akan bilang. Jadi kalau kita melakukan atau kita bertindak positif, pasti hasilnya akan kembali positif. Nah, hal yang baik dari sini, dari teman-teman yang dia bersekutu, itu membuat mereka jadi nonton tadi. Amin. Senang, dia dikumpul sama teman-temannya, dia jadi kuat gitu, komunitasnya yang mendorong, sehingga dia bisa ikut melayani sampai sekarang. Amin. Tuhan. Ya, saya kira hal itu yang menjadi suatu yang mendorong seluruh keluarga kita di sini. Saya berharap seperti itu. Amin. Jadi saudara bisa melihat hal-hal positif yang membuat kita itu tidak sendiri. Kadang-kadang kita ramai tapi kita bukan sendiri. Tapi kita sendiri pun kita merasa tidak sendiri gitu. Karena kita bersama Tuhan. Amin. Itu yang Amin. Amin. Thank you Pak. Thank you Vera. Ya. Jadi kita bersyukur. Sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya. Sesuatu itu harus diperjuangkan. Amin. Harus diajarkan, harus dididik, harus diajar. Nah, ketika saya mau bercerita tentang prosesnya ini nggak enak. Orang kadang-kadang tidak bertahan di dalam proses. Kalau dia tidak bertahan di dalam proses, dia akan menjadi produk yang gagal. Karena dia tidak melewati seluruh prosesnya dengan baik. Kita yang pernah kerja di perusahaan, kalau kita di bagian produksi, kita akan tahu kalau prosesnya nggak benar, hasilnya nggak bisa benar. Kalau prosesnya nggak baik, hasilnya nggak bisa baik. Tapi bisa pura-pura baik, tapi itu KW. Nah, setiap kita Tuhan bentuk kita, apapun caranya. Alkitab katakan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Orang yang bisa bertahan di dalam proses dan melewati dan keluar, dia akan menjadi pemenang. Amin. Kalau kita tidak mau dan tidak bersedia, kita tidak mau diproses. Itu seperti bangsa Israel yang berjalan muter-muter 40 tahun dan akhirnya mati juga. Mati, bukan lewat. Dan cerita proses ini adalah cerita yang sangat menyakitkan. Pukulan membersihkan lubuk hati. Kalau orang nggak pernah ditegur, nggak pernah dimarahin, hatinya itu nggak tahu, nggak jelas. Hati kita harus dibentuk. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk membentuk kita. Halo, Tuhan bisa memakai siapa aja untuk membentuk kita. Saya melihat banyak yang berhasil dan banyak yang gagal.
Saudara yang di sini berarti saudara masih berhasil bertahan sampai hari ini di sini. Ada amin. Kalau saudara nggak berhasil, saudara udah kabur. Saudara nggak akan dibentuk di sini. Gereja seperti kita ini nggak banyak yang mengajarkan hidup harus begini. Nggak boleh begitu. Jangan begitu. Kita menghasilkan keturunan yang kuat, yang takut akan Tuhan, yang mengerti kebenaran. Ada amin. Bapak Ibu Saudara yang bertahan di sini, puji Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa berjalan bersama-sama, walaupun kita semua nggak sempurna. Dan kita mau terus dibentuk. Saya pribadi, saya cerita saya kalau sampai hari ini, kalau pastor bilang, kamu udah waktunya turun. Pak, emang salah saya apa, Pak? Coba jelasin kenapa suruh saya turun. Saya nggak terima, Pak. Saya mulai marah. Saya tanya, benar nggak sikap saya? Nggak benar. Marahnya itu nggak benar. Dan kalau saya masih tanya, salah saya apa, Pak? Berarti saya nggak percaya Bapak saya. Ada hal-hal yang kadang bisa dijelaskan, ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Kalau sudah Tuhan bicara sama beliau, ingat lagunya, suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan bicara apa, saya harus siap kos. Alkitab katakan di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara jangan bilang hukum nggak berlaku. Justru hukum Taurat membuat orang mengenal dosa. Tapi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa sih ada aturan begini, aturan begitu? Ya memang harus ada aturannya. Bayangin kalau rumah nggak ada aturannya, Vera bisa seenaknya pulang mau jam berapa. Itu rumah nggak ada otoritasnya kalau seperti itu. Yang membuat hari ini setiap kita bisa berdiri di sini, pertama karena kita mengasihi Tuhan. Saudara harus menerima kasih-Nya. Wah, engkau dikasihi. Wah, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita. Supaya kita bisa memberikan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita kepada Dia. Kalau enggak, kita akan hidup dalam kekecewaan terus. Kalau kasih itu belum pulih, dalam arti kalau kita dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, saudara, yang kedua itu babak belur, karena itu hubungannya di situ sesama manusia. Orang mau ngomong apa tersinggung, orang ketawa dikit dia marah. Lu lagi ketawain gue ya, kan seperti itu. Dan kita juga disiplin orang ya harus disiplin. Kalau dianya nggak benar. Saya merasa sangat kehilangan ketika Eva didisiplin. Saudara nggak merasakan kehilangan? Saudara merasakan kehilangan nggak? Ketika Eva turun, tidak melayani apa-apa, saudara kehilangan nggak? Saya kehilangan. Tiara turun, saya kehilangan. Tetapi itu harus jalan. Disiplin harus jalan. Dengan disiplin itu, berarti kita lagi dibentuk hati kita, dia lagi diproses. Ketika kita bisa melewati ini nih, Tuhan akan angkat kita kembali. Karena Tuhan mau memakai orang-orang yang hatinya benar di hadapan Dia. Supaya apa? Supaya pelayanan kita bisa maksimal. Dan saya mau panggil Eva ke atas untuk memberikan kesaksian bagaimana sakitnya kayak apa. Dan sakitnya di mana? Di sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini. Saya mau cerita tentang kesaksian saya bagaimana saya dipulihkan sama Tuhan. Tahun 2021 sampai tahun 2022.
Saya selalu bilang bahwa keluarga saya itu termasuk keluarga yang dingin. Saya tinggal sendiri, saya sudah berapa tahun ya, 2017 sampai sekarang saya sudah tinggal sendiri. Walaupun saya ada bapak saya, ada kakak saya pulang seminggu sekali gitu. Saya tinggal sendiri di rumah dan ternyata itu membentuk saya, Bapak Ibu Saudara. Singkatnya adalah tahun 2022 itu saya mengalami masalah yang paling besar dalam hidup saya. Saya didisiplin sama pemimpin saya sekitar 7 bulan, setengah tahun lebih. Saya harus mengalami proses yang demikian rupa. Gitu. Kalau saya bisa jujur bahwa itu adalah titik nol saya, nol paling nol banget buat saya. Gitu. Dan masa-masa itu adalah masa yang semua campur aduk, sulit. Saya juga krisis kepercayaan diri jadinya. Saya mengasihani diri saya sendiri. Saya mengalami banyak hal, saya mengalami banyak penolakan. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang membuat saya bangkit adalah pemimpin saya selalu mengajarkan saya, kamu satu saat kamu akan harus berdiri sendiri dan menghadapi masalah itu sendiri. Kamu harus bisa lewatin itu, bukan karena saya dan bukan karena pemimpin kamu, tapi karena kamu sendiri dengan Tuhanmu. Itulah yang beliau selalu ajarin sama saya, untuk saya harus kuat di dalam Tuhan. Proses apapun yang saya alami, problem apapun yang saya alami dalam hidup saya, kalau saya kuat sama Tuhan, itulah kunci saya bisa berdiri lagi. Dan selama proses 7 bulan itu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, dan lagi-lagi pemimpin saya melindungi saya, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin saya tidak melihat kesalahan saya, tapi mereka menutupi kesalahan saya dengan kasih dan memulihkan saya kembali. Saya sendiri harus berurusan dengan Tuhan. Saya sendiri harus dapat konsekuensinya. Seorang anak yang berhasil adalah anak yang harus diajar. Konsekuensinya saya terima dan saya jalani. Tapi kasihnya juga menolong saya. Dan waktu hal itu terjadi ya, seperti Pak Joy yang lihat, ya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara juga lihat, saya harus berdiri, saya harus duduk di depan waktu itu. Saya nggak duduk di belakang, lagi duduk di sini, duduk di belakang gitu, enggak. Saya duduk di depan, saya duduk tetap dengar firman. Saya tetap latihan musik, walaupun saya waktu itu didisiplin, saya nggak boleh pegang apa-apa. Saya mau diproses, saya mau diubah hatinya gitu lah. Jadi waktu saya didisiplin, saya tetap terima konsekuensinya. Dan saya belajar banyak hal, Bapak Ibu. Saya belajar untuk merendahkan hati saya belajar untuk membawa hati saya yang hancur di hadapan Tuhan. Saya belajar untuk bukan lagi tanya kenapa saya begini, kenapa saya harus didisiplin. Saya nggak lagi tanya tentang kenapa. Saya mulai bertanya tentang Tuhan mau apa dalam hidup saya. Amin. Tuhan mau sikapkan apa dalam hidup saya melalui problem ini. Karena saya tahu dalam setiap keadaan Tuhan tetap mendatangkan kebaikan buat saya. Dan waktu itu, waktu masa disiplin itu, mungkin gak banyak orang yang tahu gitu. Orang hanya melihat, wah, si Eva udah naik, lagi disiplin, lagi oke. Tapi beberapa teman saya, mereka support saya, sama Mini Waters, thank you. Mereka juga membangkitkan saya, ya. Dan saya bersyukur saya punya pemimpin yang luar biasa di tempat ini. Saya jujur, saya pernah merasakan kesepian. Mungkin dari Bapak Ibu pernah merasakan kesepian ya, loneliness. Dan ini sangat-sangat telah berbicara sama saya. Teman-temannya benar-benar berbicara sama saya, gitu, sama saya pribadi. Ternyata saya mulai merasa kesepian, saya mulai merasa kesendirian. Itu dimulai ketika saya punya rasa curiga sama Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi saya ketika saya buat salah? Apakah saya tetap dikasihi Tuhan ketika saya jatuh dalam kelemahan? Dan saya punya rasa kesepian itu muncul dari hal itu, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai curiga sama Tuhan. Akhirnya menghasilkan kecurigaan saya terhadap pemimpin saya. Pasti masih sayang sama saya nggak ya? Teman-teman saya masih sayang sama saya nggak ya? Pemimpin saya masih terima saya nggak ya?
seimbang, tapi Tuhan mengasihi saya uniquely, berbeda satu dengan yang lain. Tuhan mengasihi saya unik, Amin. Tuhan mengasihi Pak Choi unik. Jadi cara Tuhan mengasihi saya pasti berbeda dengan satu dengan yang lain. Dan di situ saya ngalamin banyak up and down, tapi saya mau terus berjalan sama Tuhan. Datang hari Minggu, nangis lagi, pulang lagi, nangis lagi, pulang lagi, nangis lagi, itu tuh terus. Sampai suatu saat, saya masih ingat banget di bulan Mei, sekitar tanggal 30, pasti punya saya, Eva, kamu ikut misi ke Lampung. Saya kaget, Pak ini kan masih disiplin saya. Pasti bilang enggak, kamu ikut. Saya ikut waktu itu. Kami foto di kapal, foto itu, terus pasti kirim sama saya. Eva, saya senang melihat kamu kembali lagi tersenyum. Amin. Itu hal yang mungkin buat saudara kayak senyum doang gitu. Tapi beliau yang tahu bahwa selama masa disiplin itu saya nggak usah senyum Bapak Ibu Saudara. Emosi saya cuma 2, nangis kalau nggak marah, udah itu doang. Saya nggak punya emosi lain. Kalau nggak nangis marah, itu doang. Sampai pasti bilang sama saya senang lihat kamu kembali lagi tersenyum. Saya di situ nangis. Saya nangis, saya bilang sekeras ini saya menghancurkan hati pemimpin saya, gitu. Dan juga Pak Choi waktu kemarin mengundang saya untuk Natal Leaders waktu itu. Kita lagi WhatsApp mengenai berapa lama durasi personal worship. Tiba-tiba beliau bilang gini, Eva, kalau kamu boleh tahu, saya benar-benar merasa sedih. Saya bilang, saya juga merasa kehilangan. Saya diem dulu tuh. Saya di jalan pulang, saya diem. Saya nggak tahu Pak Choi merasakan hal yang sama. Saya pikir hanya saya yang Tuhan proses. Ternyata Tuhan juga proses pemimpin saya, untuk memproses saya. Dan pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, thank you untuk pemimpin saya. Kalau saya sendiri give up sama diri saya, dan saya sendiri punya pemimpin yang nggak pernah give up sama saya, kenapa? Apa alasan saya untuk give up sama diri saya? Apa alasan saya untuk saya menyerah dalam hidup saya? Sementara Yesus sendiri nggak pernah menyerah dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama juga yang pemimpin saya lakukan untuk saya. Saya masih ingat sekali, saya WhatsApp sama Bushen sampai tengah malam. Saya cuma bilang satu, Bushen saya takut. Saya cuma bisa bilang itu. Apa yang beliau lakukan, beliau selalu berdoa buat saya. Dia nanti saya di dalam satu kelas di lantai 3, dia cuma berdoa buat saya, Eva, kamu gak sendiri lewatinnya. Saya dan pasti Paulus menemani kamu melewati semuanya ini. Itu yang membangkitkan saya, saudara. Dan saya tahu sekarang bahwa kesepian itu menghasilkan ketidakadaan tujuan dalam hidup saya. Ketika saya merasa kesepian, saya tak punya tujuan dalam hidup saudara. Tapi saya sadar bahwa Yesus ada buat saya. Amin. Orang tua saya ada buat saya. Sekeliling saya jemaat ini ada buat saya. Saya tutup dengan kata-kata ini. Kita bisa ada di dalam satu jemaat yang sangat besar, tapi merasa kesepian itu adalah pilihan buat kita. Amin. Kita tidak pernah merasa tahu bahwa kita dicintai sama seseorang, sampai orang itu yang mengetahui segalanya tentang saya, jatuh bangun saya, kelemahan saya, dan memilih untuk tetap mengasihi saya. Itulah Tuhan, saudara. Itulah pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pemimpin yang juga kadang masih punya kelemahan, tapi dalam kelemahan mereka Tuhan singkapkan sesuatu untuk membuat kita tetap berdiri. Kalau nggak ada pemimpin-pemimpin di tempat ini, saya nggak bisa lagi untuk stand berdiri. Percaya diri membawa pujian dan penyembahan yang gak Bapak Ibu Saudara. Saya nggak punya kepercayaan diri itu. Saya bisa berdiri di tempat ini karena ada orang yang support saya di belakang saya, yang bilang, Eva, kamu bisa. Apapun yang terjadi di belakang. Amin. Saya mengasihi kamu. Gitu. Thank you. Memberkati. Inilah rumah kita. Baik buruknya, jatuh bangunnya adalah kita tetap bersama. Amin. Iblis selalu mengambil kesempatan
Ketika engkau lagi disiplin, engkau nggak dikasihi, engkau ditolak. Jadi itulah muncul di dalam hati, di dalam pikiran kita, bahwa nggak ada yang peduli dengan kita. Dan saya mau katakan itu bohong. Iblis adalah pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang, Tuhan datang, memberikan kita hidup, dan hidup penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan kemenangan. Saya bersuka cita kita banyak kelemahan, tapi di dalam kelemahan, ketika kita percaya dengan Tuhan, Alkitab katakan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sesulit apapun, jangan lari, tetap setia, tetap di jalannya. Karena di jalan-jalan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan lagi mau mengangkat kita, dan iblis berkata, kamu tidak dipakai. Ini cara pandang kita. Kalau kita merasa kita nggak berguna, kita nggak bisa, kita melihat diri kita penuh dengan kelemahan, itu adalah iblis yang bekerja di dalam pikiran kita. Nah, kita harus katakan, tidak, Tuhan mengasihi saya, orang tua saya mengasihi saya, pemimpin saya mengasihi saya. Buktinya dari mana? Buktinya tetap setia, menemani. Ingat satu hal, orang tuamu, pemimpinmu, gembalamu gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menemani engkau. Engkau sendiri harus berhadapan dengan Tuhan. Setiap kita sendiri harus berhadapan dengan Tuhan dan mengalaminya kembali. Kasih mula-mula yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, pemimpin kita mengasihi kita. Sehingga ketika kita jatuh, ingat, kita tidak berjalan sendiri. Ada teman-teman kita berjalan bersama kita. Saya mau katakan, karena kasihlah kita hari ini bisa di sini. Bukan karena kedudukan atau jabatan. Saya akan hormat dengan Pak Sep ketika sudah harus generasi yang berikutnya. Karena kita berjalan, kita berlari jarak jauh. Gereja, kota, lintas generasi. Kalau satu generasi 20-30 tahun, mereka kita persiapkan. Nanti ketika insan mulai menikah tahun depan, dia mulai dari nol untuk mempersiapkan generasi dia berikutnya, anak-anak dia. Itu butuh 20-30 tahun lagi. Kalau dia hari ini strong, dia akan melahirkan keluarga yang strong. Karena apa? Karena dipersiapkan. Ada amin. Setiap kita harus mencapai garis akhirnya yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mencapai garis akhirnya. Dan setiap kita, masing-masing kita harus mencapai garis akhir panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kami yang berdiri di depan, kami yang berjalan, kami berlari suka jatuh bangun. Saudara bisa melihat apa yang kami lakukan jatuh bangun. Saudara nggak perlu jatuh bangun lagi. Paling susah orang yang pertama kali yang berjalan, nggak ada polanya, nggak ada caranya. Gimana sih caranya? Kita harus bergumul dengan Tuhan bagaimana caranya. Tapi ketika caranya udah diberikan, saudara tinggal lanjutkan jalan dan bisa lari lebih cepat. Ada. Dan saya bersyukur saya dipersiapkan sama Pak Step. Dan saya mempersiapkan generasi yang berikutnya. Saya mempersiapkan anak jasmani saya, anak rohani saya. Saya mempersiapkan bukan menjadi pendeta. Saya melatih mereka, mendidik mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam panggilannya. Setiap kita Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa masuk ke dalam panggilan Tuhan yang berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika lagi diproses, jangan pernah merasa sendiri dan ditinggal. Iblis akan berbicara kepada engkau tidak dikasih, engkau ditinggal. Buktinya kamu digitukan begitu saja. Kita harus sadar.
masih banyak seperti Eva bilang, dia merasa dia sendiri. Dia tidak sadar banyak orang di sampingnya. Inilah keluarga. Jatuh bangunnya kita, bagus jeleknya kita, ya kitalah apa adanya di sini. Dan kita akan terus memperbaiki apa sih yang salah dalam hidup kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus perbaiki itu. Kita akan menyambut tahun depan, season of sign and wonder. Saudaraku, di dalam hati saya melihat ada satu gelombang. Gelombang ini menggulung, dan kita akan melihat banyak hal-hal yang dahsyat akan terjadi di tahun depan. Saya melihat di alam roh, api yang Tuhan berikan kepada kita mulai merata setiap gereja dan semakin besar. Itu artinya apa? Kita harus sadar Tuhan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, saya nggak mau berhenti. Saya akan terus berjalan sampai mencapai garis akhir hidup kita. Persiapkan diri saudara untuk menerima mujizat. Apa yang saudara belum dapat di tahun ini, saudara harus dapatkan di tahun depan. Dengan apa? Dengan iman saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kekeringan, tidak ada kegagalan. Itulah yang saya sharingkan hari ini sebagai keluarga.